Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan TO, materi pengetahuan kuantitatif dari nomor 1 sampai 15. Soal pertama itu soalnya dengan mata tertutup akan diambil 6 bola sekaligus secara acak dari satu kotak yang terdiri dari 6 bola hijau dan 4 kuning, berarti ada 10 bola ya. Diketahui PK adalah peluang bola yang terdiri dari 1 bola kuning. Berarti nanti yang diambil cuma 1 bola kuning doang nih. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan kuantitas antara P dan Q berikut yang benar? Nah, kita punya tabel di mana hubungan P-nya itu setengah, Q-nya PK. Nah, kita masukin rumus peluang di mana PK sama dengan NK banyaknya kejadian dan NS banyaknya sampel. Nah, untuk mencari NS dulu itu karena diambil 6 bola dari 10 bola, maka kombinasi dari 10 sama 6. Berarti 10 faktorial per 6 faktorial 10 dikurangi 6 faktorial, maka hasilnya sebanyak 210 cara untuk peluang sampelnya. Lanjut, untuk NK-nya banyak kejadian, kita telah dulu nih, karena yang diambil itu 6 bola, nah, dia mintanya cuma 1 bola kuning, maka 1 bola kuning, sisanya 6 kurang 1, 5 bola hijau. Berarti bola hijau diambil 5. Nah, kita cari satu-satu dulu nih. Untuk bola kuning, kombinasi dari, karena bola kuning terdiri 4, kombinasi 4 dari 1. Maka 4 faktorial, 1 faktorial dikali 3 faktorial, hasilnya 4 cara. Untuk bola hijau terdiri dari 6 bola yang diambil cuma 5 bola hijau. Nah, maka 6 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial, hasilnya 6 cara hijau. Nah, jadi PK-nya yaitu sesuai rumus yang di awal, NK dibagi NS sama dengan 4 dikali 6 per 210 di sini. Sama dengan 6 kali 4, 24 per 210. Sama-sama bisa dikecilin, 24 bagi 6, 4, 210 bagi 6, 35. Nah, maka kita dapatkan hubungan antara P-nya itu setengah, Q-nya itu 4 per 35. Kita tahu bahwa setengah lebih besar dari 4 3/5, maka P itu akan lebih besar dari Q. Jawabannya yang A. Oke. Lanjut ke soal nomor 2, jika X lebih kecil dari min 5, maka bentuk yang setara dengan mutlak 17 min mutlak 8 plus 9X adalah, nah di sini kita punya X itu lebih kecil dari min 5 petunjuknya ya. Dari soal. Nah, satu-satu nih soal kita kerjakan. Ada mutlak 17 min mutlak 8 plus 9X. Ada mutlak, di dalamnya lagi ada mutlak lagi. Berarti kita akan menyelesaikan yang di dalamnya dulu ini nih. Nah, berarti mutlak 8 plus 9X. Nah, sifat mutlak itu bisa pengerjaannya ada dua. Yang pertama, 8 plus 9X lebih besar sama dengan 0, sama min 8 plus 9X lebih kecil 0. Maka min kali 8, min 8, min kali plus 9X min 9X lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita punya dua, ada lebih besar sama dengan, sama lebih kecil. Nah, karena ini X-nya itu lebih kecil dari min 5, maka kita pakai yang kedua ini, lebih kecil dari 0. Nah, masukin berarti mutlak 17 min 8, min 9 X. Nah, ini ya, berarti plus 17 min kali min plus 8 min kali min plus 9X, maka dapat mutlaknya itu 25 plus 9X. Nah, kita cari lagi nih, 25 plus 9X, berarti ada dua kemungkinan juga, 25 plus 9X lebih besar sama dengan 0, sama min dikali min ya, 25 plus 9X lebih kecil dari 0, berarti min kali 25, min 25, min kali plus 9X, min 9X lebih kecil dari 0, karena lebih kecil itu berarti kita pakai yang ini. Jadi kita dapetin nilainya yaitu min 9X min 25, maka jawabannya yang C, min 9X min 25. Nomor selanjutnya di nomor 3, jika X1, X2, dan X3 adalah akar-akar persamaan dari X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3X min 7 sama dengan 0, maka X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat itu berapa? Nah, kita punya tadi persamaannya X pangkat 3 min 4, X pangkat 2 plus 3X min 7. Nah, berarti A-nya itu 1, B-nya itu min 4, C-nya itu 3, dan D-nya itu min 7. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya persamaan akar-akar itu kalau penjumlahan X1 tambah X2 tambah X3 itu rumusnya min B per A. Berarti min B-nya min 4 per 1 min kali min plus. Berarti plus 4 dibagi 1 dapat 4. Lanjut, kalau perkalian itu misalnya X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X2 kali X3 itu rumusnya C per A. Di mana C-nya itu 3, A-nya 1, 3 bagi 1, 3. Lanjut kita untuk mencari soal yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat.
Nah, kita berarti bisa kita jabarin nih, X1 tambah X2 tambah X3 pangkat 2 min 2 dikali X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 dikali X3. Nah, berarti tadi kalau misal penjumlahan kita dari min B per A dikuadratin per 2, ini penjumlahan C per A. Tadi min B per A kita dapat 4, berarti 4 pangkat 2 min 2 C per A nya kita dapat 3 kali 3. 4 kali 4, 16, min 2 kali 3, 6. 16 kurangi 6, itu dapat 10. Nah, berarti itu jawabannya yang C untuk nomor 3. Di nomor 4, soalnya jika garis yang menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1 di titik 1,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya menjadi, nah kita tahu untuk mencari gradien itu M sama dengan turunan atau F aksen dari X1. Nah, turunannya berarti kita cari nih, Y itu sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Berarti turunan dari Y itu 2-nya ke depan, berarti dapat 2X ditambah 3. Masukin untuk mencari gradien, berarti 2, kita memakai X1, 2X1 plus 3. 2X1-nya di sini 1, ditambah 3. Berarti 2 kali 1, 2, ditambah 3, 5. Nah, lanjut kita mencari persamaan garis singgungnya, di mana rumusnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min Y1-nya kita dapat 5, min 5, sama dengan M-nya tadi udah dapat 5, X min X1-nya tadi dapat 1. Berarti Y min 5, 5 kali X, 5X, 5 kali min 1, min 5. Maka Y akan sama dengan 5X. Nah, yang ditanya yaitu pencerminan dari sumbu Y. Maka pencerminannya PX, Y. Nah, untuk ke sumbu Y berarti P aksen, X-nya itu kita ubah jadi min X plus, Y. Nah, berarti kita dapat X aksen di sini akan sama dengan min X. Nah, berarti X itu sama dengan min X aksen. Kalau pindah ruas ya, awalnya kan min X-nya di sini pindah ruas jadi X aksen di sini pindah ruas jadi min X. Berarti Y aksennya sama dengan Y. Kita masukin berarti Y sama dengan 5X. Berarti Y aksen sama dengan 5 dikali X tadi kita dapat min X aksen. Nah, maka Y aksennya sama dengan 5. X aksen itu berarti X, berarti min 5X. Maka jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 5, diketahui A plus B plus C itu sama dengan 21, jika B sama dengan 7, apakah A lebih besar dari C? Nah, kita punya pernyataan di sini A sama dengan 14 min C, B, yang 2, B itu lebih kecil dari A. Nah, kita telah A satu-satu di setiap pernyataan ini ya. Berarti kita punya tadi informasinya A plus B plus C 21, B sama dengan 7. Berarti kalau kita masukin di sini A plus B plus C 21, B-nya 7, A plus 7 plus C sama dengan 21. Berarti A plus C 21 dikurangi 7 dapat 14. Nah, dari pernyataan 1, A sama dengan 14 min C. Kalau ini kita pindah ruas juga, berarti A sama dengan 14 min C juga. Berarti akan sama. Berarti kita nggak bisa nyari nilai A-nya berapa ataupun C-nya berapa. Karena di sini belum diketahui. Nah, berarti 1 itu tidak cukup. 1 nggak cukup ya untuk menjawab pertanyaan ini. Lanjut ke pernyataan 2. B lebih kecil dari A. Nah, berarti kita punya B-nya itu tadi 7 lebih kecil dari A. Nah, kita bisa nih nyari nilai A yang berapa. Maka A plus C dari sini persamaan ini sama dengan 14. Berarti A sama dengan 14 min C kita punya. Nah, A-nya tadi 14 min C kan, berarti kita tadi persamaan B kurang dari C, berarti 7 dikurangi A, berarti 7 dikurangi 14 min C. Nah, kita dapat C itu 14 dikurangi 7, berarti C-nya itu kurang dari 7. Maka C-nya kurang dari 7, A-nya lebih besar dari 7. Nah, berarti pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab dari pertanyaan nomor 5. Nah, berarti kalau misalnya 1 nggak cukup, 2 cukup, berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 6. Tinggi badan Syarif dan keempat temannya adalah 163, 165, 170, Z167 dalam cm.
Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Nah, informasi pertama kita punya jangkauan dari data tinggi badan Syarif dan keempat temannya adalah 12 cm. Jika Z-nya itu 117 cm. Kita coba berarti dari pernyataan pertama, kalau Z-nya masukin 172 di sini, 172. Jangkauan itu kan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maksimumnya itu berarti 172 dikurangi yang minimumnya 163. Dapat jangkauannya 9. Di sini jangkauannya 12. Maka pernyataan 1 itu salah. Lanjut ke nomor 2. Pernyataan 2 itu modus dari data tinggi badan Syarif dan keempat temannya adalah 165. Modus itu nilai yang sering muncul ya. Jika Z-nya 165, di sini Z-nya 165. Maka modusnya 165, frekuensinya ada 2, banyaknya ada 2. Nah, berarti sama nggak nilai 165? Betul. Nah, berarti nomor 2 benar. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu syarat agar median berarti nilai tengah dari data kelima tinggi badan adalah 167. Jika Z-nya kurang dari 167. Median nilai tengah, sebelum nyari nilai tengah di data tunggal ini, kita urutin dari yang terkecil ke yang besar. Nah, kalau Z-nya kurang dari sama dengan 167, berarti Z-nya bisa sama dengan 67 dan Z-nya bisa kurang dari 67. Kalau misalnya kita masukin Z-nya sama dengan 67 di sini, berarti kita urutin 163, 165, 167, 167, 170. Berarti mediannya nilainya 167. Kalau misalnya kita masukin kalau Z-nya kurang dari 167, bisa di sini, di tengah-tengah, bisa di kedua, bisa di ketiga. Di awal ya di sini. Nah, berarti di sini nilainya yang si Z ini kurang dari 167, mediannya bisa 165, bisa 165 juga. Ternyata di sini mediannya yaitu 167. Berarti salah, kemungkinan dia bisa 167 dan bisa nilai yang lainnya. Lanjut ke pernyataan yang 4. Jika Z adalah nilai terkecil dari kelima data tinggi badan tersebut, maka 163 mungkin sebagai rata-rata. Oke, di sini kita tahu yang nilai terkecilnya itu 163 kan. Nah, berarti bisa nilai terkecil dari, berarti bisa 163 atau lebih kecil dari 163. Nah, ditanya mean-nya atau rata-rata. Nah, mean rumusnya kita jumlahin terus dibagi jumlah datanya. Berarti 163 ditambah 165, 170 tambah Z tambah 167 dibagi 5. Berarti mean-nya kurang dari sama dengan 163 ditambah 165 ditambah 167. Z-nya kita masukin ya, 163 sama dengan 167 ditambah 167 per 5. Berarti mean-nya kurang dari, kita tambah dapat 828 dibagi 5. Maka mean-nya itu kurang dari 165,6. Nah, di sini maka 164 cm mungkin. Nah, berarti di sini kita dapat kurang dari, berarti bisa kurang dari sama dengan 1, bisa 164, 163. Berarti pernyataan nomor 4 itu benar. Nah, ada 2 yang benar, nomor 2 sama nomor 4. Maka jawabannya yang C. Masuk ke nomor soal 7, titik A, B, dan C, D adalah titik-titik yang terletak pada grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 10 pangkat X. Berapakah banyaknya dari 4 titik berikut yang juga terletak pada grafik fungsi yang sama? Ya, di sini ada pernyataan 1, A plus C itu nilainya BD. Oke, kita coba ya. Kita punya A, B, C, D terletak Y sama dengan Fx sama dengan 10 pangkat X. Berarti AB, A-nya sebagai X, B-nya sebagai Y. Kita punya berarti Y sama dengan 10X, Y-nya itu tadi B sama dengan 10 pangkat X-nya itu A. Nah, lanjut kalau titik CD, berarti C-nya X, D-nya Y. Berarti Y sama dengan 10X, Y-nya itu D, D sama dengan 10 pangkat C. Nah, masukin pernyataan 1, A plus C nilainya BD. Berarti A plus C ini X sebagai X. X sama dengan A plus C. Masukin Y sama dengan 10 pangkat X. Berarti 10. X-nya tadi punya A plus C. Maka kita jabarin 10 pangkat A dikali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat A kita punya nilainya B. Berarti B dikali 10 pangkat C nilainya D. B kali D. Nah, maka pernyataan 1 itu benar. Nilainya sama. Oke, lanjut ke pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2 itu 2A plus C nilainya 2BD. Oke, 2A plus C berarti X-nya sebagai 2A plus C. Masukin tadi persamaannya Y sama dengan 10X. Berarti min 10, X-nya masukin 2A plus C. Berarti sama dengan 10 pangkat A dipangkatin lagi 2. Berarti kan 2. Kalau pangkat dipangkatin lagi sama, jadi kali 2 kali A, 2A.
dikali 10 pangkat C sama dengan 10 pangkat A tadi B, berarti ada pangkat 2-nya B kuadrat plus D. Nah, ini tidak sama dengan 2BD, berarti pernyataan nomor 2 salah. Oke, lanjut ke pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 3 itu nilainya A min C, itu nilainya B per D. Kita masukin nilai X-nya berarti A min C, Y sama dengan 10 pangkat X, berarti 10, X-nya tadi kita dapat A min C, berarti 10A kalau minus berarti per 10 pangkat C. Berarti 10A-nya yaitu B, 10C-nya yaitu B, B per D, maka hasilnya sama. Pernyataan nomor 3 benar. Lanjut pernyataan nomor 4. Pernyataan nomor 4 itu A min 2C, hasilnya B per D. Coba ya, berarti X-nya A min 2C. Persamaannya sama dengan 10 pangkat X, berarti 10 X tadi A min 2C, berarti 10A per 10 2C, berarti 10A 10 pangkat C, pangkatin lagi 2, berarti B per 10 pangkat A kan B per 10 pangkat C, D pangkat 2, B per D pangkat 2, maka nomor 4 juga benar. Oke. 1 benar, 3 benar, 4 benar, maka jawabannya ada 3 kan yang benar, yang D. Nomor 8, daftar distribusi frekuensi berikut ini menunjukkan hasil ujian biologi dari 30 siswa, berarti keseluruhannya 30, frekuensinya ada 30. Nilai tabelnya ini. Nah, yang tidak perlu mengikuti remedial adalah siswa yang mempunyai nilai lebih dari 54,5. Nah, ini kita punya nilai lebih dari 54,5. Maka, banyaknya siswa yang tidak perlu remedial. Nah, di sini berarti nilai 54,5 itu ada di sini, antara nilai 51 sampai 60. Nah, berarti ini ya kita tandain. Nah, kita pakai rumus yang dimana XK sama dengan TB plus K min Fs per Fk dikali XI. Nah, kita punya XK-nya. XK itu apa sih? Nilai pada urutan ke K pada data yang telah diurutkan. Berarti tadi nilai rata-ratanya 54,5 sama dengan TB, tepi bawah kelas di mana XK berada. Berarti kan 51 dikurangi 0,5 dapat 50,5 ditambah nilai K-nya min Fs-nya, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas. Berarti kan frekuensinya 15, sebelumnya berarti 5. Min 5 per Fk-nya, frekuensi kelas di mana XK berada. Nah, frekuensinya itu 15. Frekuensinya nih ya 10 ya, maaf. Ini kan frekuensi kumulatif, ini frekuensinya nilainya 10. Nah, berarti per 10 dikali XI-nya. XI-nya itu panjang interval kelas 51 ke 60 itu panjangnya 10. Maka kita pindah ruas, berarti 54,5 dikurangi 50,5. Ditulis lagi sama dengan K min 5 per 10 kali 10. Bisa dicoret-coret. 54,5 dikurangi 50,5, hasilnya 4, sama dengan K min 5. Berarti K-nya sama dengan itu 4 ditambah 5, berarti 9. Jadi yang nggak remedial, yaitu karena jumlah totalnya 30, berarti 30 dikurangi nilai K-nya 9, sama dengan 21 siswa yang tidak remedial. Berarti yang E jawabannya. Di soal nomor 9, jika Px sama dengan X min 1 dikali X min 3 dikali X min 5 dikali X min 7 dikali X min 9 dikali bla 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 sampai dikali X min 99, maka jumlah dari semua solusi yang memenuhi Px sama dengan 0 adalah. Di sini berarti kita tahu nilai X min 1 X sama dengan 1, X min 3 X-nya 3, X-nya 5, X-nya 7, X-nya 9 sampai X 99. Nah, kalau jumlah yang memenuhi P X min 0, berarti kalau penjumlahan kita bisa pakai yang namanya Sn. Berarti kita dapat nilai A-nya atau angka awalnya berarti 1, UN-nya sampai ke 99. Berarti mencari Sn sama dengan N, rumusnya per 2 dikali A plus UN. Nah, 1, 3, 5, 7 itu merupakan angka ganjil sampai ke 99, berarti ya, itu akan berarti kalau misalnya 99, kita punya N-nya itu S ke 50, berarti S50 sama dengan N-nya 50 dibagi 2, 1 plus 99, berarti 25 dikali 100, berarti 2500, berarti jawabannya yang E. Nomor 10,
Diketahui suatu pertidaksamaan Px kuadrat min 5x min 21 lebih besar sama dengan 0. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Kita punya tabel P-nya bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Q-nya punya 9/2. Nah, berarti kita punya tadi persamaannya 4x kuadrat min 5x min 21 lebih besar dari 0. Nah, kalau misalnya kita masukin di sini 4x min 12, kalau misalnya kita cari ya, kalau 2x itu nggak ada jawabannya. Coba kita cari pakai ini, 4x kuadrat min 12 dikali 4x plus 7. Nah, berarti dikali ya, berarti 4x kali 4x, 16x kuadrat, ditambah 4x dikali 7 plus 28x min 48x min 84 sama dengan 0. Kita dapat berarti 16x kuadrat min 20x min 84 sama, lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya kita bagi 4, nilainya 4x kuadrat min 5x min 21 sama ya, benar. Berarti ditambahin 1/4 dikali 4x min 12 dikali 4x plus 7, berarti nilai x-nya itu 12 dibagi 4 sama dengan 3, x-nya itu awalnya plus kan, berarti min 7 dibagi 4. Nah, berarti nilai x itu antara dari kurang dari min 7/4 sampai atau x-nya itu lebih besar dari 3. Nah, berarti kalau misalnya x-nya lebih besar dari 3 di sini, berarti kita nggak tahu, x-nya kan bisa aja lebih besar dari 3, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kayak gitu kan. Nah, dari antara x lebih kecil ini kan bisa nilainya antara ini sama ini, bisa minus, 0, bisa positif. Nah, berarti kita dari sini kita tahu bahwa soal ini pernyataan itu tidak dapat ditentukan hubungannya. Berarti nomor 10 jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 11, diketahui segitiga sembarang PQR berikut di mana PR lebih besar QR lebih besar PQ, ya, PR, QR, PQ, yang sudut Q-nya itu merupakan sudut tumpul. Nah, berapakah nilai dari kosinus sudut terbesarnya? Berarti nanti kita nyari sudut kosinus dari si Q ininya tuh berapa. Oke, berarti kita punya pernyataan 1 sama pernyataan 2. Kita telah satu-satu. Pernyataan 1 katanya PR sama dengan 12. Kita tahu untuk mencari kosinus PQ di aturan kosinus sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat dikurangi PR kuadrat per 2 PQ dikali QR. Dimana PQ-nya yaitu 6 kuadrat tambah QR-nya itu 8 kuadrat dikurangi PR-nya itu 12 kuadrat per 2 dikali PQ-nya 6 dikali 8. Berarti 36 ditambah 64 dikurangi 144 per 96 sama aja min 44 per 96. Maka nilai cos Q-nya itu min 0,46. Pernyataan 1 berarti cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Berapa nilai kosinus dari sudut terbesarnya? Berarti sudut Q-nya 0,46. Lanjut ke pernyataan nomor 2, itu sin sudut Q itu 0,89. Kita pakai aturan trigonometri di mana sin kuadrat plus cos kuadrat akan sama dengan 1. Tambahin Q-nya, berarti cos kuadrat Q akan sama dengan 1 min sin kuadrat Q. Berarti untuk mencari cos X sama dengan plus minus akar 1 min sin kuadrat Q. Maka plus minus 1, tadi sin itu nilainya 0,89 dikuadratin. Berarti 1 min 0,9 pangkat 2 berarti dapat 0,79. 1 dikurangi 0,79 berarti akar dari 0,21. Maka hasilnya yaitu cos X-nya itu plus minus 0,46. Berarti pernyataan nomor 2 kita cukup untuk menjawab dari pertanyaan berapa nilai dan dari kosinus sudut yang terbesarnya yaitu 0,46. Kalau 1 cukup, 2 cukup, maka jawabannya yaitu yang D. Ini dia D. Okay. Dari soal nomor 12 diketahui limit X mendekati min 1 di mana persamaannya X kuadrat plus AX plus B per X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan min 6. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kita coba ya. Berarti limit X mendekati min 1, masukin berarti X-nya min 1 kuadrat plus A, X-nya min 1 plus B, X-nya min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 plus 3 sama dengan min 6. Dapat 1 min A plus B, 1 min 4 plus 3 sama dengan min 6. Berarti 1 min A plus B per 0 sama dengan min 0. Kalau misalnya di bawahnya 0, berarti kita tidak bisa melanjutkan dengan mencari ini. Nah, tapi kita punya persamaan yang di atas, di mana 1 min A plus B sama dengan 0, berarti min A plus B sama dengan min 1. Nah,
Kalau udah ini nggak bisa, kita pakai yang namanya L'Hospital atau pakai turunan. Berarti limit x mendekati min 1 turunan dari x kuadrat plus ax plus b berarti x 2x plus a. Turunan dari x kuadrat plus 4x plus 3 berarti 2x plus 4 sama dengan min 6. Masukin x-nya min 1 berarti 2 dikali min 1 plus a, 2 dikali min 1 plus 4 sama dengan min 6. Berarti 2 dikali min 1 min 2 plus a, 2 dikali min 1 min 2 plus 4 sama dengan min 6. Berarti min 2 plus a sama dengan min 6. Berarti min 2 plus a 2 dikali min 6 sama dengan min 12. Berarti A sama dengan min 12. Awalnya min, pindah ruas jadi plus. Min 12 plus 2 sama dengan min 10. Berarti nilainya, yaitu kita punya tadi persamaan, ini dapat A-nya. Kita lanjut nyari B-nya. Min A plus B sama dengan min 1. Min A-nya min 10 plus B sama dengan min 1. Min kali min plus 10 plus B sama dengan min 1. Berarti B min 1. Awalnya plus, pindah ruas jadi min 1, min 10 berarti min 11. Kita dapat B-nya yaitu min 11, A-nya min 10. Oke. Kita coba di pernyataan 1. A lebih besar dari B. A-nya tadi min 10, B-nya min 11. Nah, berarti ya min 10 sama min 11 itu gedean dari min 10. Berarti 1 benar. Oke, lanjut. A min B lebih kecil dari 1. Oke, A-nya tadi min 10 ya. Oke, min 10, min B-nya min 11 ya. Min 11. Oke, berarti jawabannya sama. Jawabannya itu min 10 min 11. Min kali min plus min 10 plus 11. Berarti jawabannya itu 1. 1 itu lebih kecil dari 1 bukan? Berarti yang 2 salah. 2 salah. Nomor 3, B min A min 1. B-nya tadi min 11. Oke, min 11. Min A-nya tadi min 10 ya. Min 10. Berarti dia dapat min kali min plus berarti min 10, min 11 plus 10 berarti dapat min 1 ya. Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4A plus 3B sama dengan 43. Oke, coba A-nya berarti kan min 10 plus 3 dikali min 11 ya. Itu hasilnya min 3 dikali 11 itu min 33. Min 33 min 10 min 43. Dapat hasilnya min 43. Sedangkan di sini katanya harusnya 43. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Oke, berarti yang benar itu 1 sama 3 ya. 1 sama 3. Berarti jawabannya yang B. Nomor 12 yang B. Oke. Nomor 13 pernyataan yang benar mengenai fungsi Y sama dengan min 1/8 X kuadrat plus X min 2. Oke, kita telaah dari setiap optionnya. Berarti option A, kurva melalui titik 1, min 2. Coba kita masukin, berarti satunya sebagai X, min 2-nya sebagai Y. Masukin ke persamaan, berarti min 2 sama dengan min 1/8 dikali 1 pangkat 2 plus 1 min 2. Berarti min 2, min 1/8, 1 min 2 berarti min 1. Berarti min 2 ini hasilnya min 9/8. Berarti pernyataan 1 itu salah, nggak sama. Berarti bukan di titik 1, min 2 karena hasilnya berbeda. Lanjut di yang B. Itu kurva terbuka ke atas. Kurva ke atas itu syaratnya A itu kalau lebih besar dari 0 ke atas, A lebih kecil dari 0 ke bawah. Kita lihat A-nya itu nilainya yang ini min 1/8. Min 1/8 berarti dia lebih kecil dari 0. Maka kurvanya akan ke bawah. Berarti yang B salah. Lanjut, yang C. Yang C itu kurva memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Kalau memotong di 2 titik berbeda, berarti nilai diskriminannya itu harus lebih besar dari 0. Dimana diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. Masukin B-nya tadi nilainya 1 kuadrat min 4, A-nya min 1/8, dikali C-nya yaitu min 2. Berarti 1 kali 1, 1, min 4, min 4, 4 dikali 2, 8. 8 min 8/8 berarti min 1, 1, min 1, D-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti 0 itu bukan lebih besar dari 0. Si 0 ini. Nah, berarti yang C itu salah. Lanjut ke yang D. Yang D, nilai maksimum kurva adalah 0. Oke, nilai max itu kita bisa nyari rumusnya Y sama dengan min D/4A.
Berarti min D kita dapat 0, min 4 dikali A-nya yaitu min 1/8. Berarti dapat min 4/8. Bisa kerjanya sama min 1/2. 0 dibagi min 1/2 hasilnya 0. Berarti nilai maksimumnya katanya di D itu 0. Berarti ini juga dapat 0. Berarti nomor yang D benar. Lanjut yang E. Yang E, kurva memotong sumbu Y positif. Oke, kalau sumbu Y positif, itu syaratnya C-nya lebih besar dari 0, maka memotong Y positif. Kalau lebih kecil dari 0, Y-nya negatif. Kita punya Y-nya yaitu C ya, C-nya itu min 2. Min 2 itu lebih kecil dari 0. Dia berarti memotong Y negatif. Berarti yang E salah. Berarti jawabannya yang D. Oke, di sini di nomor 14, jika matriks P itu, ini ada 1845 dan I 1001. Nah, yang memenuhi persamaan P kuadrat sama dengan AP plus B kali I, maka selisih A dan B adalah, berarti kita nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Oke. Kita cari, kita punya persamaan tadi, P kuadrat, ya sama dengan AP kali plus BI. Nah, P kuadrat sama aja P dikali P, AP plus BI. P-nya itu tadi 1845, matriksnya ini juga berarti sama 1845, sama dengan A, masukin P-nya 1845, plus B, B-nya 1001. Nah, ini kita kali sama matriks, 1 dikali 1, 18 kali 4, 32. Lanjut, 1 dikali 8, 8 dikali 5, 40. Lanjut yang bawahnya 4 kali 1, 4. 5 dikali 4, 20. 4 dikali 8, 32. 5 dikali 5, 25. Sama dengan ini, A kali 1. A kali 8, 8A. A kali 4, 4A. A kali 5, 5A. Ini juga B kali 1, B. B kali 0, 0. B kali 0, 0. B kali 1, B. Lanjut, berarti 1 tambah 3, 2, 3, 3. 8 tambah 40, 48. 4 tambah 20, 24. 32 tambah 25, 57. Sama dengan ini berarti A plus B, berarti 8A plus 0, terus 8A, 4A plus 0, 4A, 5A plus B, 5A plus B. Berarti kita dapat dari sini 4A sama dengan 24. Berarti A itu 24 per 4, 6. Lanjut, di sini punya persamaan A plus B sama dengan 33. Berarti B sama dengan 33. A-nya tadi kita dapat itu min 6. 33 kurangi 6, 27. Nah, pertanyaannya selisih A dan B adalah berarti B min A. B-nya 27 dikurangi 6, berarti dapat 21. Berarti 21 jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 15. Nomor 15, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk P satuan. Berarti sini ada kubus, rusuknya ini P, ya, titik K, L, M, N berturut-turut terletak pada pertengahan garis AB. Garis A ke B ada titik A, garis B ke C ada titik L, garis A ke D ada titik M, terus garis A ke D tadi udah ya, A, D, H, E, terus berarti kita bikin diagonal ruangnya, berarti perpotongannya di sini, ini titik N. Nah, sedangkan N aksen tegak lurus dengan DH, berarti tegak lurusnya di sini, berarti ini ada N aksennya. Maka dari pernyataan berikut yang bernilai berdasarkan informasi di atas adalah, berarti kita telah satu-satu nih. Dimana perbandingan luas segitiga LMN dan luas permukaan kubus. Berarti luas LMN dibagi luas kubus sama dengan 1:24. Benar nggak nih hasilnya sama? Oke, luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, ditambah luas kubus itu 6 sisi kuadrat. Nah, terus lanjut setengah dikali P alasnya dari LMN. Oke, LMN. Alasnya yang ML berarti nilainya sama P, berarti P dikali tingginya MN. MN itu setengah dari P, berarti setengah P. Dibanding sama 6 sisinya tadi nilai PP kuadrat. Oke, setengah kali setengah 1/4 P kali PP kuadrat. 1/4 P kuadrat dibagi 6 P kuadrat. Nah, kita kali 4 berarti 4 kali 1, 4 bagi 4 P kuadrat, 4 dikali 6, 24 P kuadrat. Berarti sama aja 1 dibanding 24. Berarti pernyataan 1 benar. Oke, lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2, itu NL dibagi NK itu akar 5 dibanding akar 3. Oke, kita cari nilai NL-nya dulu. N ke L, berarti bisa kita pakai Pitagoras, berarti
MN ditambah ML. MN-nya itu setengah P dipangkatin 2 plus P pangkat 2, berarti 1/4 P pangkat 2 plus P pangkat 2. Berarti dapat 5/4 P pangkat 2. Akar dari 5/4 P pangkat 2 sama aja P per 2 akar 5. Lanjut nyari NK-nya. NK ada di sini nih. N ke K yang ini. Nah, berarti kita nih punya nih, ini kayak gini nih, sama nih segitiganya. Berarti sisi NK yang ini kita bisa cari AK ditambah AN. Nah, kita masukin berarti AK-nya itu setengah P dipangkatin 2 plus setengah P akar 2 pangkat 2. Berarti 1/4 P pangkat 2 ditambah 2/4 P pangkat 2 sama dengan akar 3/4 P pangkat 2 hasilnya P per 2 akar 3. Maka hasilnya yaitu sama aja P pangkat 2 akar P per 2 pangkat akar 5 dibagi P per 2 akar 3. Cara-cara dapat akar 5 apa? Dibanding akar 3. Pernyataan nomor 2 benar. Lanjut ke pernyataan nomor 3. Oke, pernyataan nomor 3 katanya perbandingan volume kubus sama volume prisma. Volume kubus, volume prisma. 4:1 volume kubus, rumusnya sisi pangkat 3, volume prisma, setengah alas kali tinggi dikali tinggi si prismanya. Oke, sisinya nilainya P pangkat 2 dibanding setengah nilai alasnya yaitu P, tingginya setengah P, tinggi prismanya juga setengah P. Berarti P pangkat 3 1/8 P pangkat 3 dikali 8 dapat 8 P pangkat 3, 8 kali 1 8, 8/8 pangkat 3 berarti sama aja P pangkat 3. Sama 4:1 yang tadi dari soal ini nih hasilnya. Nah, kita dapetin 8:1. Nah, berarti nggak sama hasilnya 4:1. Berarti pernyataan nomor 3 salah. Berarti pernyataan 1 sama 2 yang benar, berarti jawabannya yang B. Yang ini. Oke.